Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa Dinda Fibrianti dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membuat tugas akhir terkait materi mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu tentang refleksi materi Akhlak Tasawuf selama ini. Jadi, akhlak tasawuf merupakan bagian dari ilmu tasawuf yang menekankan pada pembentukan akhlak mulia dalam diri manusia sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tasawuf, akhlak bukan hanya sekedar etika sosial, melainkan manifestasi dari kesucian hati dan kedalaman spiritual seseorang. Makna akhlak dalam tasawuf, akhlak bukan hanya soal baik atau buruk dalam hubungan antar manusia, tetapi akhlak merupakan cerminan dari kondisi batin seseorang. Seorang sufi tidak hanya menjaga perilaku lahir, tetapi juga harus terus-menerus membersihkan hatinya dari penyakit batin seperti riya, hasad, ujub, takabur, atau dan lain sebagainya dari sifat-sifat yang dapat membuat hati kita itu kotor atau sifat yang tercela. Jadi dalam pembahasan ini refleksi yang saya dapatkan ialah mengingatkan kita bahwa perbaikan diri sejati dimulai dari dalam, bukan hanya apa yang kita tunjukkan di hadapan manusia, tetapi bagaimana kondisi hati kita ketika tidak ada yang melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhlak tasawuf yaitu mempunyai tujuan utama dari akhlak dalam tasawuf adalah takhalli, tajalli, tahalli yang pernah disebutkan di dalam materi-materi yang sebelumnya. Takhalli adalah membersihkan diri dari akhlak tercela, sedangkan tahalli menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan tajalli merupakan munculnya cahaya ilahi yang ada dalam hati. Refleksi dari proses ini menuntut kejujuran spiritual dan perjuangan yang berkesinambungan. Kita perlu introspeksi, apakah selama ini kita sudah benar-benar membuang sifat-sifat buruk dari diri kita? Contoh akhlak sufi, para sufi seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dan Robiah Al-Adawiyah menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara akhlak kepada cinta dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga lisan mereka, hati mereka, dan perbuatan agar sejalan dengan nilai-nilai ilahi. Dalam poin ini yang refleksi yang kami dapatkan, kisah mereka menyadarkan bahwa akhlak bukan sekedar teori atau wacana, tapi buah dari cinta sejati kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengakui mencintai Allah, maka harusnya cinta itu terlihat dari perangai kita. Kemudian relevansi dengan kehidupan modern di era yang serba cepat ini dan materialistik. Ajaran akhlak tasawuf menjadi oase yang menenangkan. Ketika banyak orang yang mengejar popularitas dan kekayaan, tasawuf mengajarkan ketenangan batin, keikhlasan, dan kesederhanaan. Ini menjadi ajakan bagi kita untuk kembali kepada nilai-nilai ruhani yang murni. Dunia bisa saja berubah, tetapi kebutuhan hati akan kedamaian tetap sama. Jadi hati kita itu bukan hanya membutuh asupan gizi, tapi tubuh seseorang itu juga membutuhkan kedamaian hati, yang mana akan didapatkan di dalam
akhlak tasawuf ini, sehingga akhlak tasawuf menjadi jalan untuk mencapai kedamaian itu. Akhlak tasawuf bukan sekedar ilmu, tapi jalan hidup. Ia mengajak kita untuk menyucikan hati, memperbaiki diri, mendekatkan kepada Allah dengan cinta dan kesadaran. Refleksi terhadap materi ini seharusnya mendorong kita untuk lebih serius dalam menata hati dan perilaku, bukan hanya demi kebaikan pribadi, tapi juga untuk menghadirkan ketenangan dan kebaikan di tengah masyarakat. Jadi setelah mempelajari akhlak tasawuf ini, mendorong saya untuk lebih banyak introspeksi diri dan membersihkan hati dari sifat-sifat yang menjadi penyakit hati seperti yang sudah disebutkan tadi. Tidak hanya memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga yang paling utama adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dapat berdampak positif bagi ketenangan hati, sehingga menjadikan akhlak mulia sebagai identitas diri, bukan hanya untuk citra sosial, tetapi juga sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia, tugas utama kita sebagai manusia disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali lagi kepada konsep itu, yaitu aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Lantas apalagi yang kita dapatkan? Lantas apalagi yang ingin kita cari? Jadi itu kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dari materi awal sampai di penghujung materi ini. Saya mohon maaf kan hanya untuk beribadah kepadaku. Lantas apalagi yang kita dapatkan? Lantas apalagi yang ingin kita cari? Jadi itu kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dari materi awal sampai di penghujung materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.